Paulus berkata, setelah 3 hari kematian Yesus, Yesus memberikan wahyu kepada saya. Jadi itu kan kata-kata Paulus gitu, kok bisa jadi Injil yang ajaran Isa gitu Bang? Padahal Nabi Isa itu bukan ajaran dari Tuhan ke Nabi Isa. Gimana Bang penjelasannya Bang? Dukung semua ya, di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Yuk langsung saja kita simak bersama-sama berikut ini. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam Matius 7:22, 23, orang-orang yang menyebut dirinya Tuhan bernubuat mengusir setan, bermujizat akan diusir. Apakah itu akan digenapi? Yang tidak melakukan firman Tuhan ya. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Udah dibilang yang tidak melakukan. Siapa yang bermujizat pakai nama Yesus? Islam atau Kristen? Kan Tuhan sudah dibilang dia itu yang melakukan kehendakku, dialah anak-anakku. Kau menderita kali ku buat dia malam ini ya. Salam perkenalan, kau menderita naik kumanku ya. Maafkan daku karena kau tidak mau jujur. Saya ulang lagi, apakah yang memanggil Yesus bernubuat mengusir setan dengan nama Yesus itu Islam atau Kristen? Jawab, Islam atau Kristen? Sudah dibilang yang tidak melakukan kehendak Bapa pasti masuk neraka. Siapa yang memanggil Yesus dengan panggilan Tuhan dan bernubuat mengusir setan pakai nama Yesus, Islam atau Kristen? Anak-anak Tuhan. Terima kasih, Anda sudah mengakui yang disebut anak-anak Tuhan adalah Kristen. Berarti yang diusir Yesus ke neraka adalah Kristen. Kenapa? Yohanes 14 ayat 6. Jika kamu tidak percaya Yesus, pasti kamu binasa. Bukan begitu dalilnya tuyul. Jangan kau putar balikkan. Sudah bukan firman Tuhan, kau putar-putar lagi. Hancur kau punya Bible itu kau buat. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan. Ana wa tariq al-haq al-hayatu. Nah, ada nggak Yesus mengajarkan ke gereja? Ada nggak jalan menuju ke gereja Yesus itu? Di mana Yesus ke gereja? Di mana dalilnya? Karena hari Minggu itu ke gereja. Di mana Yesus beribadah hari Minggu? Di mana? Ketahuan. Dia sama muridnya di batu karang ini akan ku bangun gereja. Di mana Yesus ibadah Minggu? Tompel. Di mana? Ya di itu sinagog. Sinagog. Masalah generasi, hancur sudah kau ini, hancur misionaris. Kau belum jawab pertanyaan Nabi itu yang diulang kau enggak. Misionaris kurang kerjaan. Sudah ku jawab tadi, bahkan aku sebut nama. Tidak seperti kau. Kapan Tuhanmu mengembalikan hasil curian berupa keledai itu? Kapan? Ini satu aja pertanyaan cuma. Tadi kau sekat dengan Matius 8:20 kan? Kamu takut Yesus, cuma. Sudah kamu takut Yesus, cuma ditanya. Sudah. Takut pula. Sudah dari turun. tadi kau tanya. Dari tadi kau bertanya. Tapi ketika selesai aku menjawab, aku balik nanya. Kau tidak menyelesaikan pertanyaanku. Kau nggak ada jawaban. Sudah Suma, kamu nggak mau jawab Suma. Apa jawabanmu? Inilah kalau orang Kristen diajak diskusi kan, dia ditanya tidak ada jawaban yang sesuai dengan penanya. Habis itu dia merasa hebat. Kristen mental penjajah musuh masih kental. Di dalam kitab sendiri itu intinya sudah pula ayat yang mengatakan bahwa kamu itu binasa masuk neraka. Mental penjajah kau tidak bisa jawab. Di dalam surat Toha ayat 74 kau tadi mengatakan jelas sekali bahwa yang diusir Yesus adalah anak-anak Tuhan. Keok. Keok. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Sahabat hari, siapa yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, kata dia anak-anak Tuhan. Siapa yang mengaku anak-anak Tuhan? Ya Kristen. Misionaris kawakan. Lucu deh.
Dia lagi mengintai rukonya orang gelap-gelap malam kayak gini, kayak mengintai keledai aja. Kayak sedang mengintai keledai, teman-teman. Adakah keledai malam-malam begini? Adakah keledai, teman? Keledai malam-malam. Adakah keledai malam-malam? Sakit hatimu, tak ada jawabanmu. Niat menghujat, tetapi dia yang terhujat dirinya sendiri. Kodong kamasiannya Martinus. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan, silakan. Dewa Matahari Kiriaki. Ya, assalamualaikum. Tapi saya tidak pakai baju nih, nggak on cam nih, bisa nggak, boleh nggak? Jangan dong, buka kamera dong. Oke, Dewa saya Matahari pakai baju itu, dulu. Saya pakai baju dulu. Dewa Matahari itu disembah hari apa, Bang? Kok bagus namanya? Nggak bisa saya jawab, Bang. Ya, aku serius nanya, Dewa Matahari itu disembah hari apa dalam tradisi Yunani? Ya, itu kan ajarannya beda, Bang. Kalau kedewaan kan Ayo dong, namamu bagus. Nyindir agama yang didatangkan oleh Belanda. Hari Kiriaki itu hari Minggu, hari Dewa Matahari. terima kasih, Bang Juma. Yuk, Puput. Ini dari mana? Gereja mana, Bang ini? Saya di Jawa Timur, di Mojokerto. Gereja apa namanya, Bang? Ya, gereja Pentakosta. Pentakosta. Oke. Kalau saya ini mau bertanya itu begini, Bang. Ibadah Minggu juga? Iya. Pentakosta itu? Iya. Oh, berarti Dewa Matahari juga ya? Ya, bolehkah saya bertanya kepada Bang Juma, di mana kekeliruan Kristen itu? Saya Oh, semuanya, Bang? ingin belajar Semua? Islam. Semua yang ada di Kristen itu adalah kekeliruan. Dari konsep bertuhan, konsep merasulkan oknum, konsep apalagi kitab, semuanya. Hari ibadah, kitab suci, semuanya keliru. Kenapa bisa demikian? Karena memang Kristen harus menggenapi nubuatan Yesus di dalam Matius 23 nomor 15 sebagai orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Begitu, Bang. Ya, saya terima pelajaran ini. Jadi sebenarnya itu dari Yahudi itu ibadah itu kan Sabtu, Bang Juma, asalnya bukan Minggu ya? Iya, Sabtu. Rasa-rasanya saya ingin meninggalkan ajaran Kristen, agama Kristen ini, Bang. Dan kalau memang sudah masuk akal saya akan ajak teman-teman saya Kristen itu, pendeta-pendeta itu untuk pindah ke Islam, Bang. Masa segampang itu? Enggak lah. Mana mau pendeta-pendeta meninggalkan kenikmatan duniawi, Bang perpuluhan, Bang. Karena saya juga sudah mulai menggunakan logika dalam beragama, Bang. Jadi kalau dulu saya kan sebagai Kristen itu nggak menggunakan logika, padahal sekarang saya temukan bahwa suatu kebenaran itu harus salah satu faktornya adalah logika, Bang, ya kan? Oh iya dong, nggak bisa tidak. Dan saya sudah menyimak, Bang, orang yang dari seorang pendeta yang besar dari Manado, kemudian dia sudah punya titel dokter ya. Jadi dia udah menguasai teologi itu, kemudian dia masuk Islam, namanya Ustadz Yahya Waloni. Dia mengatakan, saya simak dari ceramahnya di video itu, satu kebenaran itu harus meliputi 3 faktor, 1 logika, 2 etika, dan ketiganya estetika. Ternyata semua ajaran Kristen ini tidak ada yang sesuai logika, dan faktor keduanya etika tidak juga, estetikanya tidak ada juga, Bang.
Itulah tadi jawaban saya, abangku. Simple, sederhana. Karena kami Islam ini kan belajar Bible ini kan bahasa Indonesianya ini. Jadi apa yang ada di dalam sini yang kami pelajari. Nah, ini sumber kepercayaan Kristen kan ini satu-satunya. Benar. Kalau mereka berbanding terbalik dengan Bible, nah gimana ceritanya imannya mereka itu dari mana dasarnya? Contoh misalnya, ketika dia mengatakan bahwasanya dosa diwariskan Adam, mana dasarnya? Nggak ada dalilnya di dalam kitabnya Yahudi kok. Iya, benar Bang, benar. Ketika mereka membawa data Paulus Roma 5:20, Yesus membantahnya. 1 Timotius 2:14-15 dibantah kok sama Paulus sendiri. Salah satu keraguan saya itu, Ustadz Yahya Waloni itu memaparkan dalam ceramahnya, dia kan sering membahas tentang, ketika dia berdakwah, dia sering membahas tentang Kristen. Jadi Ustadz Yahya Waloni mengatakan, itu bukan Injil yang dibawa Nabi Isa, Bang. Apa benar tuh, Bang? Yes, betul. Bukan. Dan saya perbandingkan sebagai barat itu dari ajaran Islam yang namanya kitab Tuhan itu harus perkataan Allah ya, perkataan Tuhan. Tetapi kalau Kristen mengatakan ini Injil dengan Bible-nya itu, tetapi isinya adalah kata-kata Yesus sendiri. Jadi kalau dalam Islam yang namanya kata-kata seorang nabi itu namanya hadis, bukan kitab, bukan Quran. Jadi itu juga berarti bukan Injil yang Bible ini, Bang. Karena Injil itu harus perintah-perintah Allah yang kata-kata dari Tuhan, bukan kata-kata Yesus. Bahwa aku ini begini, aku ini begini. Jadi tidak masuk akal kalau Bible itu dikatakan sebagai Injil, Bang. Betul nggak, Bang? Iya kan, Yesus sendiri yang mengatakan. Assalamualaikum, Bang. Waalaikum. Dari mana ini, Saudara Ginting? Kita dari Jambi, Bang. Islam? Iya. Ada yang ingin disampaikan? Saya mau tanya, kok saya tanya surat Al-Muqarram itu artinya hati betina, Bang ya? Iya. Kenapa rupanya? Hati betina banyak orang transit. Kawan-kawan sini bilang, Bang. Iya, memang itu kan berbicara tentang sejarah bagaimana orang-orang Yahudi terkait dengan sapi tersebut. Itu kan bercerita tentang Yahudi di sana, tentang sapi betina. Nah, yang lucu itu ketika kitab mereka berbicara tentang Lukas. Apa nama kitabnya Lukas, tapi isinya bukan Lukas. Iya kan? Kalau dikatakan surah Al-Baqarah sapi betina, yang dibahas memang terkait dengan itu, kejadian itu. Tapi kalau kitab Lukas, ya kitab Roma, tidak berbicara tentang Roma, kota Roma. Betul-betul, Bang. Beda di sampul, beda di isi. Begitu, Bang. Jadi, Bang Dewa Matahari kemana, Bang? Ya, saya di Mojokerto, Bang. Begini, yang saya ingin melanjutkan tadi ya. Jadi yang dikatakan sebagai kitab-kitab langit itu di dalam Islam itu kan saya udah pelajari bahwa namanya kitab samawi ya. Sebuah kitab, tetapi itu diklaim sebagai Injil menurut orang Islam, Bible ini. Tetapi isinya itu salah satunya Paulus berkata, setelah 3 hari kematian Yesus memberikan wahyu kepada saya. Jadi itu kan kata-kata Paulus gitu, kok bisa jadi Injil yang ajaran Isa gitu, Bang? Padahal Nabi Isa itu bukan ajaran dari Tuhan ke Nabi Isa. Gimana, Bang, penjelasannya, Bang? Gimana? Iya, yang saya pelajari dari Yahya Waloni itu mengatakan bahwa salah satu isi dari Bible itu sumbernya itu dari Paulus ketika Yesus 3 hari berbangkit mengatakan kepada saya, memberikan wahyu kepada saya begini-begini. Jadi kalau begitu isi Injil, isi Bible itu bukan kata-kata Tuhan tapi kata-kata Paulus, Bang, diantaranya kan gitu, Bang. Itu kan nggak masuk akal kalau dikatakan kitab yang diturunkan ke Nabi Isa sementara itu kata-kata Paulus setelah Isa tidak ada gitu, Bang. Gimana? Nggak masuk akal itu kan, Iya. Bang? Jadi ada satu hal, kalau di Islam itu kan memang ini Abdullah antani alkitab wa ja'alani nabiyan. Di agama kami Islam itu Nabi Isa memang menerima ketetapan. Nah, kami lihat di dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan
telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Artinya sebelum ada tragedi penyaliban, Yesus sudah menyampaikan seluruh firman itu kepada muridnya. Sementara Lukas ditulis tahun 60-an. Kisah para Rasul tidak diketahui kapan. Kemudian Matius sama, ada yang mengatakan 62, ada yang mengatakan 68, ada yang mengatakan 60. Markus juga demikian. Yohanes, kitab Wahyu ditulis tahun 90 sampai 100, ada yang mengatakan sampai 110. Kemudian Paulus menulis dari tahun 58 sampai 68 dan seterusnya. Nah, sedangkan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke langit, segala pengajaran telah ia sampaikan. Begitu, berarti pengajaran-pengajaran yang muncul inilah yang disebut Al-Quran. Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim summa yaquluna hadza min indillah. Celaka kalau orang yang menulis buku kitab lalu mengatakan ini dari Allah, padahal itu bukan dari Allah, itu dari tangan mereka sendiri. Oh, berarti Seperti itu. yang dimaksud menulis dengan tangannya itu Paulus itu, Bang, ya? Yang disebut Rasul Paulus itu. Siapapun yang menulis kitab yang bukan dari Allah dan mengatakan itu dari Allah, ya itu yang dimaksud di situ. Apakah nama Muhammad ini sudah ada, Bang, sebelum di dalam kitab Injil itu? Nah, sekarang yang jadi permasalahan ketika dikatakan Nabi Isa alaihissalam dalam Al-Quran surah As-Saff ayat 6, betul, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad, akan datang seorang nabi setelahku namanya Ahmad. Yohanes 14 nomor 16, aku akan minta kepada Bapa agar Bapa mengutus seorang penolong lain. Yohanes 16 nomor 7, 8 dan seterusnya sampai 15. Aku memang harus pergi sebab kalau aku tidak pergi maka roh Hamad, roh kebenaran itu tidak akan datang. Roh Hamad dalam As-Saff dikatakan ismuhu Ahmad, jelas itu. Sekarang permasalahannya kita nggak bisa mendeteksi Nabi Muhammad karena Injilnya sudah tak ada Nabi Isa ini. Benar, berarti secara logisnya di Bible yang sekarang itu kan seharusnya ada nama Ahmad, Bang, ya kan? Jadi sekarang udah nggak ada nama Ahmad itu, Bang, di Bible yang sekarang. Iya, kalau ada nggak mungkin masih disimpan lah di situ, Bang. Itu nggak mungkin. Itu yang membuat saya tambah yakin bahwa bagaimana mungkin saya akan berlanjut mengikuti ajaran Kristen, sedangkan kitabnya itu bukan kitab yang Nabi Isa itu, yang Yesus itu. Iya, betul. Nah, di bawah banyak yang mempertanyakan KTP Abang. Nggak percaya kalau saudara bukan ini Kristen. KTP saya itu masih ditahan, Bang, sama bos saya, belum bisa diambil karena saya dalam pekerjaan kemarin kena denda, Bang, karena nabrak motor saya itu, nabrak konter gitu, Bang. Saya ini kan orang penuh kesulitan ekonomi finansialnya, Bang. Oh gitu. Kita sapa dulu Ayah Ratu. Ayah Ratu, semangat malam. Siap, selamat malam Gurunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang ingin disampaikan, Bang? Semangat abangku, nanti saya on cam sebentar. Iya. Gimana, Bang? Ada yang ingin disampaikan? Ya, saya cuma mengucapkan ke Gurunda supaya semangat, jangan pernah menyerah. Intinya harus selalu menjaga kesehatan. Intinya Islam itu sempurna, dan itu. Amin. Allah. Alhamdulillah, saya pun bersyukur kita dilahirkan dengan agama yang sempurna, kan gitu. Tuh. Udah cuman segitu aja. Iya, cuman segitu aja, Bang, ya. Mohon izin. Siap. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Juma, mungkin saya ingin lanjut lagi ya sebentar. Gini, saya pernah bertanya kepada seorang ustadz. Dia mengatakan Yesus yang diklaim Tuhan itu tidak bisa diterima dengan akal, bahwa kita orang mengimani itu sebagai Tuhan karena Yesus itu tidak menciptakan alam. Dan saya cocokkan dengan logika, ya seharusnya kan Tuhan itu menciptakan alam, Bang, ya. Tapi kalau Yesus kapan menciptakannya? Dia kan dilahirkan. Sebelum dia yang ada adalah ibunya, neneknya, dan seterusnya. Apakah benar, Bang, dalam Islam sebenarnya secara logika Tuhan itu harus pencipta alam, Bang? Oh iya. Nah, yang namanya Tuhan pasti pencipta langit dan bumi. Nggak mungkin dia yang diciptakan, yang namanya Tuhan. Kecuali
ada yang menganut Hellenisme. Apa Hellenisme itu? Tuhan atau dewa bisa turun menjadi bukan Tuhan ke bumi untuk misi tertentu. Tapi kalau berbicara mengenai ajaran Yahudi, ajaran Samawi, itu nggak dianut konsep seperti itu. Tuhan turun ke bumi menjadi bukan Tuhan. Bang, Nggak dianut. apabila Tuhan turun ke bumi dengan menjadi bukan Tuhan, itu perlunya apa untuk Tuhan itu sendiri? Tidak perlu kan Tuhan harus turun sebagai Tuhan. Kalau betul-betul Tuhan itu tidak perlu saya rasa jadi makhluk, Bang. Itu sangat tidak logis, Bang. Tidak masuk logika, Bang. Ya, sebenarnya Yesus itu memang tidak pernah mengajarkan dia adalah Tuhan yang turun menjadi Tuhan. Cuman saudara Kristen kita mengatakan Yesus adalah firman yang menjadi daging, menjadi manusia. Firman yang, ya Anda tahu sendirilah, di kitab Anda itu kan ada Yohanes 1 nomor 1 kan gitu. Kita sapa dulu teman kita Muhammad Baron. Assalamualaikum Gurunda. Sehat. Wih, Mama onde-onde. Ya, apa kabar? Baik-baik Gurunda. Semoga Gurunda selalu sehat. Sehat. Kuat semangat di dalam berdakwah Gurunda. Izin turun Gurunda. Salam dari saya. Iya, silakan. Hati-hati di jalan. Seingat saya, saudara Baron ini lucu memang. Ya silakan, Bang Kiko, ada berita bagus nggak malam ini? Bagaimanapun saya melihat Bang Juma aja sudah bahagia. Wah, keren kali, Bang. Bang Juma, ini ada yang perlu saya sampaikan dulu satu kalimat, Bang, ya. Saya mohon maaf ya. Sebenarnya saya mengaku Kristen itu supaya bisa datang di Komal Bang Juma. Sebenarnya saya seorang Muslim, Bang. Tulen Muslim dari keturunan nenek kakek saya, dan ya sekarang saya katakan saya itu orang Islam, Bang. Saya ingin mensupport dakwah Bang Juma, begitu, Bang. Itu mengawali. Jadi saya ingin sekali-kali orang Islam itu dinaikkan, mereka yang pakar, yang ahli agama. Bang Juma di sana. Astagfirullahaladzim. Ya Allah ya Karim. Yang besar ini loh Bang Juma. Bang Juma yang terhormati. Dia Orang gila. Dibilang tadi apa? Izin Bang Juma. Saya sangat hormat Bang Juma. Jangan kotori room ini Bang, orang-orang seperti itu Bang. Coba Astagfirullah. Itu di Islam, Bang, di Islam kalau sudah mengaku Kristen itu sudah murtad. Meskipun hanya bercanda, itu murtad itu. Itu jatuh sudah kufur. Dia sudah keluar dari Islam karena dia sudah membatalkan syahadatnya sendiri. Dengan mengaku dia Kristen, maka dia sudah membatalkan syahadatnya. Itu sudah murtad meskipun bercanda. Jadi bagi kami orang seperti itu kami anggap orang gila yang tidak waras. Di Islam tidak boleh ngaku-ngaku Kristen, tidak boleh, haram hukumnya, nggak boleh, nggak boleh. Apapun tujuannya itu nggak bisa. Bahkan leher di sini untuk meninggalkan Allah lebih baik leher yang pindah daripada Allah yang pindah. Wong ini kok naik ke sini ngaku-ngaku Kristen, apa tujuannya coba? Kalau bukan orang stres, orang gila. Di Islam mana ada ajaran kayak gitu? Penipu. Kalau Bang katanya. Ya? Dia bilang tadi. Pentekosta pula dia bilang. Benar-benar. Semoga Allah ya tidak memberikan bencana besar kepada dia, dan kalaupun Allah memberikan bencana cukup dia sendiri. Jangan kena kepada yang lain. Aku lihat tadi Bang Juma itu sudah, saya memandang wajah Bang Juma itu sudah ragu dengan manusia yang tadi. Iya. Tidak ada. Jadi, saya datang, kenapa dia kamu? Berarti diseling saya. Saya kayaknya paling tinggi menjunjung nilai-nilai keberagaman dan toleransi antar umat, terutama nih umat yang dianut Bang Juma yang sangat saya hormati. Tidak ada di ajaran ini ajaran yang tidak benar. Saya sering dengarkan di masjid, kalau di pasar itu Bang, ribuan manusia Bang, nggak main-main. Ketika mereka menjalankan sholat, mereka menitipkan toko-tokonya ke saya. Bang Ucok, Bang Batak, Bang Kiko, titip toko ya. Dititip Bang, satu lantai berapa ribu toko, bayangkan loh Bang. Dititip, mereka nyaman, mereka senang. Aku tidak sedang membangga-banggakan diri saya, tapi kok tadi tuh, ampunilah dia ya Allah, semoga dia panjang umur untuk bertobat.
Jangan panjang umur kalau masih kayak gitu gayanya. Ada kesempatan tobat bang. Ya kecuali bertobat. Om masih tahu nggak soal saya nih? Masih tahu nggak soal saya? Suara Ya semua sudah kenal. Kita lama nih di tempat yang lalu. siapa bang? Ya, semua sudah nggak tahu itu. Hah? Itu waktu kita Apalah? Apa sih susahnya tinggal ngomong? Saya bang yang pernah datang ke rumah minta beras bang. Kan tinggal ngomong kayak gitu. Aku heran loh. Setiap saya tinggal Bang Juma, saya buka live. Aku sih kalau buka TikTok ya, saudaraku live gak? Aku buka tuh. Tiba-tiba, setiap aku lihat Bang Juma selalu perang sama orang-orang, tapi saya masuk sudah di tengah ya. Tadi kan ada acara saya bang. Kemarin sama ibu-ibu kesurupan. Ini tadi udah mau kelihatan. Kenapa yang harus jelas begini loh bang itu ya? Orang ya, niat benar itu, ya terang begini. Bang Juma terang. Kita udah sampaikan ya teman-teman Kristen itu. Bang Juma seperti ini, itu sah. Bagaimana kesiapan kita, iman percaya kita. Jangan menodai, jangan menghujat Bang Juma. Silakan beliau seperti ini. Nanti dia mau murtad ya, bukan seperti itu. Silakan Bang Juma seperti ini. Kita belajar apa yang kita belum tahu. Izin teman-teman di atas ya, aku tidak sedang menggurui. Tapi kalau menghujat Bang Juma sampai menyeberang-nyeberang, menghujat agama, mengatakan ustaznya begini, nggak bisa loh seperti itu. Tidak ada di ajaran kita seperti itu. Yang ada, kalaupun menurut kita, menurut kalian, ya didoakan, nggak ada batu lempar batu, nggak sesuai dengan ajaran kita. Kalau ditampar pipi kiri, bahkan disuruh kasih pipi kanan. Tapi ini, saya lihat banyak yang bikin Bang Juma marah. Saya tahu pernah Bang Juma menyala kalau tidak ada yang buat masalah. Saya perhatikan selalu itu Bang Juma. Saya pelajari, abang ini sebenarnya kalau lembut di awal tuh dipancing lagi kompor sampai meledak. Akhirnya Bang Juma keluar aslinya. Teman-teman kenapa ya? Katanya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin Bang Kiko, Kandaku. Siap. Tadi itu aku mau ini tadi karena sudah aku cek profilnya. Teman aku ke air tadi, jadi aku cari buru-buru pas habis dari air, masih ada dia. Nah, kebetulan pula temanku. Itu dia Muslim, itu dia bahas Amerika sama Iran di profilnya. Dan dari tadi aku mau langsung tadi qadarullah ke air tadi kan Dai. Mohon maaf ini. Percayalah bang, percayalah. Ada orang seperti ini. Oh, bagus Juma. Kau sedikit berjiwa berlapang dada ya. Sekarang aku mau berdebat sama kau Juma. Ternyata kau itu bukan seekor monyet, intelektual kamu itu nggak ada. Kau munafik melawan Kristen dengan ajaran Kristen. Saya tidak pernah menggunakan ajaran Kristen. Kalau saya berdakwah, buka kameramu. Aku sering masuk di room pembahasan Islam dan Kristen dengan. Ya sekarang kau udah bisa. Aduh. Kenapa diturunkan bang? Nanti di framing bang, nanti bang. Iya. Dan dia harus disadarkan itu orang gila dia itu orang gila gitu. Sikat gigi aja jarang dia itu, mungkin seumur hidup baru 2 kali sikat gigi. Rambutnya pun tadi gunting dicukur itu pakai cangkul. Saya ulangi, saya lihat Bang Juma sudah ragu, tidak mau terkontaminasi atas pikiran dia tadi. Tapi Bang Juma seolah-olah berpikir kalau aku langsung turunkan kayak kesannya kurang gimana gitu kan. Saya lihat Bang Juma kayaknya seperti tahu ini manusia nggak jelas gitu. Manusia orang sakit jiwa, pasien. Aku baru lihat seperti ini. Namanya pun aneh kan? Aneh. Iya dari tadi memang pansos itu kan, cuma pansos dia itu di sini. Ya orang-orang munafik lah, yang kayak siapa gitu. Izin teman-teman ya, aku turunkan karena untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Jadi sebaiknya memang nggak perlu ini sih, kita sudah tahu lah dia kapasitasnya apa. Dibiarin aja dia seperti itu, biarkan dia mati dengan kemarahannya. Kita di sini jaga guru kita, Bang Zuma, Bang kita. Tidak, Dinda.
Tapi Dinda, kita tanya dulu apa motivasi dia, coba. Apa motivasinya gitu? Oke, siap Anda. Sikat gigi aja jarang orang ini. Motivasinya apa kayak gitu-gitu? Oke, kita sportif ya. Aku ngomong sama si Juma nih, yang lain jangan ikut-ikutan ya. Iya. Ya, tapi Silakan. sebentar Bang Dewa. Tapi sopan ya, Bang ya. Juma, kau Yang sudah sopan ya? merasa hebat, kau tak kabur kau. Ilmu Islam Yang sopan kau kalau ngomong monyet. Sopan dalam kau. Yang sopan kau ngomong. Kalau enggak aku turunkan kau. orang mukanya udah orang stres itu mukanya hitam lebam sini lebam sini lebam sininya gitu. Jadi kelihatan dia jarang tidur karena mikirin apa dompet, mikirin susah makan. Orang ini orang miskin. Orang kalau udah miskin mendekatkan kepada kekufuran. Ya, muka udah kelihatan susah makan. Udah ditinggal sama istri, ditinggal sama nana, mengaku-ngaku Kristen, menghujat agama orang dengan mengaku Kristen. Nih manusia binatang ini, separuh binatang, separuh jin pohon penunggu pohon cempedak. Ini ngaku-ngaku Kristen, si biadab. Laknat Allah terhadapmu. 7 turunan kau dilaknat Allah kalau kau tidak bertaubat. Kau ngaku-ngaku Kristen tadi, padahal ternyata kau KTP Islam. Laknat kau itu. Kau itu biadab. Jangan-jangan kau orang ini orang PKI, muka wajah itu kayak Alimi Muso ku tengok. Jangan kau cucunya. Kau cucunya Alimi Muso ya? Mukanya kayak muka kambing. Aku ngaku Kristen. Kau yang gila. Apa dalilmu kau ngaku Kristen? Coba. Bisa nggak itu dibenarkan di Islam? Hah? Ada dalil pembenarannya nggak gitu? Dasar kau sinting kau. Kau ngatain dirimu sendiri. Tahu sikat gigimu kau sikat itu. Sudah banyak teh ayam kau makan itu. Makan teh ayam kau itu. Karena kau susah makan. Kau itu sampah masyarakat kayaknya memang. Di kampungmu saya lihat kau sudah berapa kali naik di koman saya. Kau tidak pernah tinggal di rumah. Aku lihat kau di rumah kos-kosan dengan usiamu kayak sekarang ini masih di kos-kosan. Dinding triplex, baju dikancing sebelah tidak sebelah, penukuman bajumu itu. Kau itu orang susah kau itu, orang stres kau itu. Tapi stres, kalau kau stres yang baik-baik. Jangan kau sudah stres kau ngaku Kristen lagi. Kau serang agama orang dengan kau ngaku Kristen begitu. Orang kayak begini teman-teman. Ini orang kayak begini. Kalau enggak cebok lagi dia. Kelihatan gigi yang mencerminkan pantat itu bersih dilihat dari gigi. Kalau giginya orang bersih itu bersih pantatnya. Itu gigimu itu udah kotor kali gigimu. Berarti kau enggak cebok lagi kau. Ngaku-ngaku kau Kristen, kau biadab. Udah tua, udah bau tanah, sedikit lagi pindah ke neraka. Ngaku-ngaku Kristen. Apa pula tuh? Apa motivasi mengaku Kristen? Coba. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga diskusi ini yang disajikan Bang Juma bermanfaat, menguatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap berada di jalan kebenaran menuju surganya. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.